Sebenarnya saya secara pribadi tidak memiliki kepentingan yang besar di politik ini. Saya tidak memiliki masa politik. Base pengikut saya atau followers bahkan subscriber saya itu tidak sepenuhnya suka dengan konten politik. Dan saya tahu bahwa setiap kali saya membahas hal yang berkaitan dengan politik, engagement sosial media saya, baik itu di Instagram, di TikTok, apalagi di YouTube, itu sangat-sangat menurun drastis. Dan ketika saya membahas politik, mungkin banyak orang yang tidak suka. Dan bahkan saya sendiri sebenarnya juga tidak suka untuk membahas politik. Kenapa saya tidak suka membahas politik? Karena yang saya bagikan bukan ilmu politik, tetapi konspirasi politik atau sesuatu hal yang berkaitan dengan persoalan dan regulasi dari negara ini yang penuh dengan kepentingan-kepentingan dan muatan politis yang tentunya merugikan masyarakat itu sendiri. Jadi sebenarnya saya tidak terlalu suka untuk membahas politik. Tapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, sekalipun saya mendapatkan engagement yang sangat-sangat buruk, algoritma melihat bahwa sosial media saya tidak berkembang, baik itu di YouTube, di TikTok maupun di Instagram, hanya karena saya membahas politik. Tapi entah kenapa saya selalu ingin membahas politik. Ini bukan soal rasa, ini bukan soal uang, tapi ini soal idealisme. Soal gagasan yang harus diperjuangkan, ide yang harus diperjuangkan, dan gerakan yang harus diperjuangkan agar masyarakat itu sadar bahwa politik itu sangat penting. Ketika kita memiliki kesadaran tentang politik itu memang mempengaruhi banyak sektor dalam satu negara. Nah, banyak orang yang tidak tahu akan hal itu atau tidak mengerti bahwa memang hampir segala hal di negara ini berkaitan dengan politik. Nah, ketika kita tidak sadar dengan politik, ya maka yang akan terjadi adalah bangsa ini tidak akan pernah maju dan akan terus menjadi bangsa yang bodoh. Kalau ini semua tentang uang, saya rasa saya tidak akan ngebahas hal yang berkaitan dengan politik. Karena engagement di YouTube saya itu sangat menurun drastis. Kemudian subscriber saya tidak berkembang dan channel saya tidak berkembang karena saya berkali-kali di-banned, berkali-kali melanggar panduan komunitas hanya untuk berbicara hal-hal yang berkaitan dengan politik dan lain sebagainya. Nah, kalau saya mau main aman dan saya selalu berpikir tentang uang, saya mungkin akan membahas sejarah, konspirasi, kemudian satu film yang saya ambil konsep filosofisnya dan sebagainya, karena memang itu salah satu engagement terbesar dalam YouTube saya. Bukan saya nggak butuh uang, setiap orang butuh uang, semua orang butuh uang, dan kita hidup butuh uang. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa kita tidak butuh uang, itu naif dan munafik. Itu adalah sebuah kebohongan. Tapi kenapa saya membahas politik dalam waktu beberapa bulan belakangan ini? Karena saya sadar bahwa manusia itu, terutama di Indonesia ya, harus benar-benar sadar tentang politik ini, harus benar-benar bangkit. Karena apa yang dilakukan oleh para elit, para pejabat-pejabat ini sudah di luar batas yang menurut gue tidak bisa lagi untuk didiamkan. Dan kita harus benar-benar serius membahas hal-hal yang berkaitan dengan politik. Makanya gue bilang tadi, base masa gue baik itu di Instagram, di TikTok, dan YouTube tidak semuanya suka dengan politik atau tidak semuanya setuju dengan keputusan politik saya atau apa yang saya sampaikan. Tapi nggak masalah, karena ini adalah negara yang berdemokrasi. Kita bebas untuk bermadilog, kita bebas untuk berdiskusi, kita bebas untuk menyatakan pendapat. Sekalipun mungkin pendapat gue tidak sejalan dengan kalian, bagi saya itu sudah menjadi satu bentuk demokrasi yang harusnya terjadi di negara ini. Bukan kita dibenturkan satu dengan yang lain dengan argumentasi tanpa data oleh orang-orang yang mendukung atau akun-akun pro pemerintah yang tidak jelas. Dan saya tahu bahwa memang itu adalah orang-orang
yang sedikit banyaknya memang dibayar gitu. Sebenarnya keluarga dan teman-teman gue juga bertanya mengenai sikap gue secara pribadi. Kenapa gue selalu berisik berkaitan dengan hal-hal yang terjadi dalam negara ini, berkaitan dengan politik. Kenapa gak hidup nyaman aja? Kenapa gak cari aman? Ya karena itu bukan gue. Gue gak mau hidup menjadi orang lain. Gue gak suka hidup menjadi orang lain. Walaupun mungkin di sana indah, walaupun mungkin gue bisa mendapatkan banyak hal di sana terkait dengan popularitas, uang dan lain-lain, tapi entah mengapa gue lebih suka berbicara apa adanya. Gue lebih suka berbicara jujur. Gue lebih suka berada melawan hal-hal yang menurut gue tidak benar. Dan gue tahu bahwa jalan ini tidak mudah dan gue tidak mendapatkan apa-apa dari sini. Gue tidak mendapatkan uang dari sini. Gue tidak mendapatkan popularitas dari sini. Malah yang gue dapatkan hujatan, hinaan, dan engagement sosial media gue turun banget. Coba kalian lihat di Instagram gue. Pada saat gue ngebahas hal-hal yang berkaitan dengan filsafat, kemudian kehidupan, filosofis, itu Instagram gue trafficnya wow. Itu sampai jutaan gitu. Dan followers gue meningkat tajam. Tapi ketika gue ngebahas hal yang berkaitan dengan politik, itu stagnan. Dan gue tahu dan gue sadar itu. Tapi ini gak bisa lagi dikompromis gitu. Ini gak bisa lagi dikompromikan bahwa ada persoalan yang lebih besar dibandingkan mengedepankan ego untuk diri sendiri. Ini berkaitan dengan satu negara. Ini berkaitan dengan masa depan, berkaitan dengan anak-anak, berkaitan dengan cucu dan sebagainya. Kalaulah seandainya negara ini bermasalah dalam waktu 5 tahun ke depan dan kita salah mengambil langkah dan memang sudah terlambat sih, atau memang sudah tidak ada visi yang jelas, tapi saya yakin masyarakat harus disadarkan. Setidaknya walaupun mungkin pemerintah itu banyak abainya, banyak manipulatifnya, tapi setidaknya masyarakat harus sadar. Ketika masyarakat itu sadar, maka mereka akan mulai mencari. Ketika mereka mencari, maka mereka akan mulai menemukan. Jadi sebenarnya apa yang gue harapkan itu sangat simpel sekali. Gue cuman pengen melihat di usia tua gue nanti, misalnya gue di usia 50-an atau di usia 60-an kalau gue masih hidup, gue cuman pengen melihat negara ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Karena kita sudah melewati berbagai fase. Misalnya kita sudah mengalami pergolakan pada masa lalu. Mahasiswa dan masyarakat itu berhasil menurunkan Bung Karno. Ya terlepas dari itu agenda geopolitik dan sebagainya, tapi memang Bung Karno sudah dilengsarkan dan digantikan oleh Pak Harto. Kemudian Pak Harto di kudeta, terjadi revolusi, kemudian digantikan oleh Pak Habibie, kemudian dipimpin oleh Presiden Gus Dur, kemudian Presiden Gus Dur dikudeta oleh MPR, digantikan oleh Bu Megawati, kemudian Pak SBY dan Pak Jokowi sampai dengan Pak Prabowo. Tidak terlalu banyak yang berubah di negara ini. Dan saya rasa dengan adanya media digital, baik itu YouTube, kemudian Instagram, TikTok dan lain sebagainya, saya rasa ini bisa menjadi wadah untuk orang-orang bisa mendapatkan akses informasi yang lebih banyak. Makanya itu saya menolak undang-undang yang berkaitan untuk memberangus orang-orang yang berpikir, orang-orang yang mengajarkan atau memberikan informasi kepada banyak orang hanya demi kepentingan pribadi. Itulah alasan terkuat saya untuk menolak undang-undang yang berkaitan dengan upaya untuk memberangus media-media mainstream, media-media yang kritis terhadap pemerintah dan sebagainya. Karena platform ini menjadi salah satu wadah untuk masyarakat mendapatkan, setidaknya minimal mereka mendapatkan informasi, walaupun mungkin tidak mendapatkan edukasi, tapi mereka mendapatkan informasi. Jadi itu aja sih sebenarnya. Kita berharap Indonesia akan menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Tapi di pelosok-pelosok sana masih banyak orang yang tidak mendapatkan akses pendidikan, tidak mendapatkan akses internet, tidak mendapatkan akses kesehatan yang baik. Nah, ketika ada upaya-upaya
yang memang harusnya dilakukan, misalnya mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset atau mempercepat akselerasi program pendidikan atau melakukan akselerasi internet di seluruh Indonesia agar mereka mendapatkan akses informasi. Tapi itu tidak dilakukan. Yang dilakukan malah hal-hal yang tidak ada urgensinya, seperti misalnya undang-undang TNI, RUU Polri, RUU KUHAP dan lain sebagainya. Jadi itu memang ada sesuatu hal yang sangat ambigu dan anomali. Saya tahu bahwa ada namanya konspirasi politik. Tapi setidaknya sebagai seorang manusia harusnya memiliki empati atau sedikit memiliki hati dan perasaan untuk melihat bagaimana masa depan negara ini. Negara ini bukan untuk anak dan cucu daripada para elit dan pejabat. Kita lahir di negara ini, kita hidup di negara ini, kita mencari makan di negara ini, kita memijakkan kaki kita di negara ini, di tanah ini. Tapi kenapa tidak ada keadilan yang benar-benar nyata gitu? Saya memang tahu bahwa sangat naif kita berpikir bahwa selalu ada keadilan dalam satu negara yang absolut dan tidak ada sesuatu hal yang sempurna. Tapi saya selalu yakin bahwa memang kesempurnaan itu tidak ada, keadilan yang mutlak itu tidak ada, tapi untuk mendekati atau setidaknya keluar dari persoalan yang sangat-sangat buruk ini, ada harapan setidaknya jauh lebih baik daripada yang ada saat ini. Saya hanya ingin kita semua bersatu. Saya hanya ingin kita semua berpikir untuk bangsa ini. Hanya itu. Jadi kalau misalnya berpikir, lu ngekritik pemerintah karena lu mendapatkan duit. Enggak, gue gak dapat duit. Lu bisa cek di Social Blade berapa pendapatan gue sih kalau gue membahas hal-hal yang berkaitan dengan politik. Lu juga bisa cek kan bagaimana insight daripada Instagram gue, bagaimana komentar-komentar, bagaimana pemutarannya berapa juta, berapa ribu, berapa ratus ribu. Di TikTok juga demikian. Setiap kali gue ngebahas hal-hal yang berkaitan dengan politik pasti trafficnya tuh turun banget. Tapi nggak apa-apa, karena itu adalah bagian dari pengorbanan untuk satu hal yang lebih penting dibandingkan kepentingan pribadi. Gue harus melepas ego gue demi sesuatu hal yang lebih berharga. Mungkin suatu saat nanti ada kalanya gue akan menjadi orang yang pragmatis. Tidak selamanya gue akan menjadi orang yang idealis. Gue akan menjadi orang yang pragmatis. Dan mungkin gue juga akan menjadi orang yang kompromis dalam beberapa kesempatan. Tapi untuk yang kali ini gue tidak akan menjadi orang yang kompromis dan tidak akan menjadi orang yang pragmatis. Walaupun mungkin banyak orang yang berpikir gue bodoh, kenapa terlalu idealis, akhirnya lu dijauhin orang, akhirnya kan lu tidak mendapatkan ruang, akhirnya kan lu tidak diperhitungkan dan sebagainya. Enggak masalah, karena bagi saya itu lebih penting, jauh lebih penting dibandingkan saya harus berada di kalangan orang-orang yang hidup dalam kepalsuan. Saya memilih jalan ini karena yang saya butuhkan adalah hidup dalam keberanian. Saya tidak mau terbelenggu dalam ketakutan mengikuti arus saja gitu. Enggak, saya tahu bahwa saya harus hidup dalam keberanian. Sekalipun saya tahu juga bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian, tapi dengan keberanian kita bisa mendapatkan atau melakukan apa yang kita inginkan dan apa yang kita mau. Walaupun mungkin yang kita inginkan dan apa yang kita mau tidak bisa kita dapatkan sepenuhnya, tapi setidaknya sikap kita sudah menunjukkan kita berada di barisan apa dan bagaimana kita mengukir masa depan dan nama atau legacy yang kita tinggalkan untuk anak dan cucu kita di masa depan.